Puji Tuhan, salam bagi kita semuanya. Apa kabarnya saudara? Semuanya, saya berharap semuanya kita memiliki kabar sukacita karena anugerah Tuhan. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di suara pertobatan dalam rema di saat pagi hari ini. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, siapkan hati kita, biarkan hati kita menjadi tanah yang baik sehingga benih itu akan bertumbuh 30, 60, dan 100 kali lipat ganda dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita awali di dalam doa. Marilah kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami ada sebagaimana kami adanya. Semuanya semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kami bersyukur di mana pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman bagi kami, sehingga lewat firman-Mu hari ini kami dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Pertolongan Tuhan ajaib bagi kami. Kami satukan hati kami tolak setiap kuasa kegelapan, roh jahat, roh sakit, penyakit, bahkan virus-virus jahat. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dan kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin, amin, dan amin. Sekali lagi puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Terima kasih sudah memberikan kesempatannya, memberi waktunya untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan hari ini menjadi rema bagi kita. Yang akan saya berikan judul bagi kita hari ini yaitu berserulah kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan berserulah kepada Tuhan. Dan saya akan baca dari Mazmur pasal 50 ayat 15 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 50 ayat 15 berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Sekali lagi, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dalam nats firman Tuhan ini merupakan mazmur asap. Bagaimana Tuhan ingin agar umat-umatnya, baik dalam kesesakan, baik dalam suka maupun duka, kita harus berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika ada seorang anak Tuhan. Dia datang dengan berkata, "Mengapa ya ketika saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, rasanya saya melihat masalah demi masalah tidak henti-hentinya. Saya rasa sebelum saya berkomitmen sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saya tidak pernah mengalami masalah seberat ini. Tapi nyatanya ketika saya sudah berkomitmen untuk mengiring akan Tuhan, berkomitmen untuk sungguh-sungguh beribadah, mengapa masalah selalu datang dan bertubi-tubi? Masalah yang satu belum selesai, sudah muncul masalah lain." Dan dia berkata begitu, sepertinya dia mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya katakan Bapak Ibu Saudara, saya katakan, hai saudaraku, Tuhan tidak pernah berjanji ketika mengiring dia tidak akan pernah ada masalah dalam hidupmu. Tetapi Tuhan berjanji ketika kita mengiring dia, ketika ada masalah yang kita hadapi, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Itulah tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan yang saya alami, pencobaan-pencobaan yang saudara alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ingat saudara, itu biasa, bukan luar biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Allah kita itu setia dan adil. Ketika kamu dicobai, Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan ketika kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku, kata Tuhan. Artinya apa? Kita harus memiliki pemandangan bahwa ketika kita mengiring akan Tuhan, kita akan mengalami masalah-masalah dalam hidup, tetapi Tuhan akan menolong kita melewati semuanya itu. Maka itu ada sebuah pujian berkata, seperti pelangi sehabis hujan, demikianlah hidupku ya Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar ada dua contoh. Sebenarnya ada banyak contoh, tapi karena keterbatasan waktu kita, maka kita akan lihat dua contoh bagaimana orang-orang yang berseru kepada Tuhan dan Tuhan langsung menolong mereka. Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah Yesus dan murid-muridnya. Kisah Yesus dan murid-muridnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di dalam sebuah perahu mengarungi sebuah danau, dan di perempatan jalan tiba-tiba ada sebuah problem di mana ada angin sakal, ada angin taupan datang. Air masuk ke perahu mereka dan perahu mereka hampir tenggelam. Suasana dan kondisi yang mereka hadapi adalah takut, khawatir, bimbang, cemas. Semua ada. Mereka alami, mereka rasakan. Kenapa? Kalaulah kapal mereka karam, maka mereka akan mati. Tetapi puji Tuhan, dahsyatnya dan luar biasanya, bagaimana Yesus di situ tidur di belakang kapal. Murid-muridnya sudah ketakutan, kebingungan, panik, bimbang dan ragu karena angin sakal yang dahsyat datang ingin menenggelamkan perahu mereka. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu Saudara, jalan keluar terjadi ketika mereka berseru dan membangunkan Yesus. Mereka berkata, Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita ingin binasa? Maka Yesus langsung bangun. Dia berdiri. Dia berkata kepada angin dan danau. Angin dan danau itu menjadi tenang. Ketika dia berkata, "Hei angin dan danau, tenanglah." Maka angin dan danau ini itu menjadi tenang. Suasana kembali menjadi teduh. Dan mereka keheranan. Siapa kiranya gerangan orang ini? Saudara-saudara, ketika melewati sebuah masalah, kepanikan bisa saja terjadi. Ketakutan, kekhawatiran bisa saja terjadi. Tapi jangan lupa untuk berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan aku. Bapak Ibu Saudara, pasti ada jalan keluar yang akan kita alami ketika kita berseru kepada Tuhan. Ketika saudara berseru kepada Tuhan. Mungkin hari ini engkau mengalami sakit. Mungkin hari ini engkau mengalami banyak problema dan masalah. Jalan keluarnya adalah kita datang dengan iman, berseru kepada Tuhan, dan Dia sanggup menolong. Itulah janjinya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama adalah, contoh yang pertama adalah Yesus dan murid-muridnya. Contoh yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita berseru maka ada jalan keluar. Contoh yang kedua adalah, kalau pertama tadi Yesus dan murid-muridnya, contoh yang kedua juga adalah Yesus dan murid-muridnya. Di mana itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Kisah bagaimana Yesus berjalan di atas air. Nah, saya akan baca Bapak Ibu Saudara-saudara dari Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-22. Dikatakan begini, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudara, dalam kisah ini, dalam Matius pasal 14 ayat 22 dan seterusnya, di mana Yesus menyuruh mereka duluan naik perahu juga. Kalau tadi yang pertama juga naik perahu, ini juga naik perahu. Tetapi kalau pertama tadi Yesus ikut di situ, sekarang Yesus belakangan. Nah, tetapi juga mereka mengalami goncangan di tengah badai itu. Ada badai ketika mereka melewati sebuah danau itu, dan tentunya mereka takut. Tetapi puji Tuhan, Alkitab katakan Yesus tadi kira-kira jam 3 pagi, bagaimana Yesus juga berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang terjadi? Mereka pikir itu hantu. Dan Yesus berkata, "Tenanglah, jangan takut, ini aku." Dan apa kata Petrus? Petrus berkata, "Kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air juga." Maka Yesus berkata, "Berjalanlah." Ketika iman Petrus masih full, ketika iman Petrus masih penuh, maka benar Alkitab katakan Petrus berjalan di atas air. Saudara, ketika imannya masih penuh, benar-benar terjadi bahwa Alkitab katakan Petrus itu berjalan di atas air, Bapak Ibu, sama seperti Yesus yang juga berjalan di atas air. Namun kalau kita, Bapak Ibu Saudara, lihat ayat selanjutnya, ayat 30 dalam Matius pasal 14 dikatakan, "Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak." Ketika ada angin muncul, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan iman Petrus mulai goncang dan dia mulai tenggelam. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, sehingga dia tidak jadi tenggelam? Yang terjadi adalah dia katakan, "Tuhan, tolonglah aku." Dia berteriak, dia berseru, dia katakan, "Tuhan, tolonglah aku." Dia memohon pertolongan, dan Yesus yang berbelas kasihan itu mengulurkan tangannya, mengangkat Petrus dari danau dan memasukkannya kembali ke perahu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitulah pertolongan Tuhan kepada Petrus, sehingga Petrus tidak jadi tenggelam. Dalam kehidupan kita mungkin banyak problema, masalah ingin menenggelamkan hidup kita. Tapi jangan biarkan engkau tenggelam. Cepat berseru kepada Tuhan, cepat berseru kepada Yesus, dan Ia sanggup menolong kita. Dia akan sanggup mengangkat kita, Dia akan sanggup memberi jalan keluar kepada kita, sehingga apapun problema dan masalah kita, semuanya akan Tuhan tolong, dan semuanya akan mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya katakan kepada saudara yang sharing kepada saya itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih hidup, maka akan selalu ada masalah. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa ubah masalah itu menjadi berkat. Memang mujizat itu terjadi karena belas kasihan Tuhan. Tapi ketika saya teliti firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berkat itu terjadi karena Tuhan juga izinkan ada masalah. Contohnya mujizat pertama terjadi, itu mujizat pertama adalah air menjadi anggur, yaitu pesta perkawinan di Kana. Apa masalahnya? Masalahnya adalah minus, anggur kurang, anggur habis. Tetapi ketika mereka mendengarkan apa kata Tuhan, ketika Yesus diundang mereka, maka ada mujizat terjadi, yaitu air menjadi anggur. Jadi ada dua contoh di sini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong kita. Yang pertama tadi Yesus dan murid-muridnya, yang kedua juga Yesus dan murid-muridnya. Tapi ketika Petrus berjalan di atas air, ketika Petrus mau tenggelam, Petrus berseru, katakan, "Tuhan, tolonglah aku." Maka Tuhan menolong Petrus. Saudaraku, pendengar suara pertobatan dimanapun berada, mungkin engkau hari ini mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Tetapi Alkitab datang kepada saya dan saudara, firman Tuhan datang kepada saya dan saudara, agar kita berseru kepada Tuhan. Lewat doa kita,
memohon pertolongan tangan kanan Tuhan. Ketika Petrus mengangkat tangannya, Tuhan turun tangan, memberkati, menolong Petrus, sehingga Petrus tidak tenggelam. Saudara-saudara, pemazmur, ketika pemazmur berkata, kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pemazmur mempunyai segudang masalah, problema yang banyak dihadapi oleh pemazmur, sehingga dia mulai bernyanyi, dia katakan, sehingga dia mulai mengatakan dalam dirinya, kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ya, kita berkata, kita mulai melihat, bagaimana, siapa yang bisa menolong saya? Dari sana tidak ada, dari sini tidak ada. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika pemazmur sudah mulai memakai mata imannya yang tidak kelihatan menjadi dilihat, Bapak Ibu Saudara, sehingga pemazmur berkata, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia mulai memakai kacamata imannya bahwa ada pertolongan Tuhan yang dahsyat yang akan menolong saya, sehingga dia berkata, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya rindu kita juga berkata, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan kita berseru kepada Tuhan, pertolongan Tuhan akan menyertai saya, pertolongan Tuhan akan menyertai saudara pendengar suara pertobatan dimanapun engkau berada. Percayalah kepada Tuhan, Dia sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan menolong kita melalui orang-orang sekeliling kita. Tuhan kadang menolong kita dengan caranya yang sangat luar biasa. Bahkan orang yang tidak kita kenal bisa Tuhan suruh untuk menolong kita. Saya bersyukur di dalam pelayanan banyak orang yang saya kenal juga mendukung saya. Tetapi banyak juga orang yang tidak saya kenal mendukung saya. Mereka mendukung agar anak-anak Tuhan itu tetap semangat dalam beritakan Injil. Dan saya bersyukur, berterima kasih, Tuhan membalaskan berlipat kali ganda dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi firman Tuhan tadi katakan, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Murid-murid Yesus ketika melihat keajaiban terjadi, mereka memuliakan Tuhan. Mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Petrus ketika dia tidak tenggelam, ketika dia diangkat Tuhan dari ketenggelamannya, maka dia bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun percaya, lihatlah, pertolongan Tuhan akan ajaib bagi kita. Maka itu mari kita berseru kepadanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, tanda kita tak mampu. Maka Tuhan yang penuh belas kasihan itu akan turun tangan memberkati saya dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mungkin engkau sakit, engkau berseru, Tuhan akan sanggup menyembuhkan. Mungkin engkau takut, bimbang dan ragu, berserulah kepadanya, Tuhan akan memberi kelegaan. Mungkin engkau mengalami banyak masalah, datanglah kepadanya, berserulah kepadanya, dan Ia sanggup menolong saya, dan Ia sanggup menolong Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati pendengar suara pertobatan dimanapun engkau berada. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini sudah kami dengar. Bagaimana Engkau ingin agar kami anak-anak-Mu selalu berseru kepadamu, memohon pertolongan-Mu, memohon anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu ini dalam hidup kami, sehingga kami selalu berpengharapan hanya kepada Yesus yang sanggup menolong kami. Diberkatilah setiap pendengar suara pertobatan dimanapun mereka berada. Setiap pergumulan-pergumulan hidup ketika berseru kepada Tuhan, Engkau Allah sanggup menolong.
Engkau Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan Engkau Allah sanggup mengubah air menjadi anggur. Pertolongan-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami teringat buat bangsa negara kami. Tuhanlah memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati kota-kota kami. Tuhan juga memberkati desa-desa kami. Kiranya anugerah-Mu menyertai setiap pemberitaan Injil yang diberitakan lewat media massa, di rumah-rumah, di desa, di kota, dimanapun firman-Mu diberitakan, lewat online dan offline, Tuhan juga memberkati semuanya. Terpujilah Engkau buat anugerah-Mu bagi kami. Kami sangat bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you all.